Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sederhana pertanyaan itu, tapi jawabannya menjadi tidak sederhana karena terkait dengan beberapa hal yang harus saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertanyaannya itu tentang bagaimana seharusnya kita itu memberantas korupsi. Ya, kita tahu bahwa korupsi itu masih menjadi bagian dari perbuatan orang yang sekarang ini masih bisa kita lihat dengan mata kepala. Nampaknya banyak lembaga yang tidak berdaya memberantasnya. Meskipun ada KPK, ya, sampai hari ini kan tindak pidana korupsi itu masih terus berjalan dan bahkan menjadi gejala yang masif di masyarakat. Sehingga ketika orang bertanya bagaimana seharusnya kita memberantas korupsi, ya jawabannya tidak sederhana. Karena yang kita berantas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan orang. Bukan orang per orang, tetapi sudah melembaga menjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh banyak sekali orang dan tidak dikerjakan sendiri-sendiri, dan bahkan ada istilah korupsi berjamaah. Itu istilah yang dikembangkan orang, korupsi yang dilakukan bersama-sama. Dan bahkan saya katakan korupsi sekarang itu sudah sistemik gitu, bukannya sistematik tapi sistem. Kalau sistematik kan runtut bisa dilacak, tapi kalau sistemik itu sudah menjadi sesuatu yang masuk dalam sistem, sehingga dari A sampai Z itu orang bisa korupsi. Sehingga ketika saya itu berinteraksi dengan banyak orang, saya melihat korupsi itu terjadi di mana-mana. Saya pernah melacak akar masalahnya itu, tetapi ya begitu ketemu, saya coba geleng-geleng kepala. Istilah korupsi itu di dalam bahasa Arab memang terjemahannya bermacam-macam. Saya pernah menulis tentang korupsi dalam perspektif Al-Quran. Itu ternyata ada istilah yang namanya ghulul. Ghulul itu sebenarnya adalah tindakan pengkhianatan terhadap negara yang bisa saja itu dikembangkan menjadi pengkhianatan terhadap kepentingan publik dengan umum. Dan sesuatu yang sederhana itu menjadi rumit karena apa? Dilakukan oleh banyak orang dan sudah menjadi bagian dari sistem. Dimanapun itu bisa terjadi korupsi. Bahkan dalam masa pandemi ini korupsi bisa terjadi. Saya katakan bisa terjadi. Ini sebuah analisis yang perlu diteliti. Benar nggak terjadi korupsi itu? Di mana-mana bisa terjadi. Dari hal yang paling remeh sampai hal yang paling rumit, kita bisa melihat kalau kita mau meneliti. Dan kalau kita pinjam definisinya KPK, itu korupsi itu kan sudah menjadi bagian dari sesuatu yang menggejala di masyarakat. Sampai riswah, suap penyuap itu dikatakan sebagai bagian dari korupsi. Gratifikasi yang itu sebagai hadiah sebenarnya, tapi sekali lagi kejujuran orang itu diuji. Kalau orang jujur itu kan tidak hanya diuji dengan ucapan dan tindakannya, tetapi juga harus menguji diri dari niatnya, dan itu sangat subjektif. Orang itu punya niat jujur atau tidak, itu yang paling mengerti ya dirinya sendiri. Dan kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah Maha tahu terhadap niat seseorang. Makanya dikatakan dalam bahasa hadis, innamal a'malu binniyat, atau innamal a'malu binniyat.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini kan sebuah statement dari Rasulullah yang mengindikasikan bahwa semua itu akan bergantung dengan makna sebuah tindakan itu akan bergantung pada niat masing-masing orang ketika melaksanakan tindakan itu. Sehingga hijrah yang baik pun itu akan bisa menjadi tidak baik kalau niatnya tidak baik. Sholat yang baik pun akan tidak berpahala ketika niatnya tidak baik. Sodaqah yang baik pun akan menjadi bukan sodaqah, nilainya bukan sodaqah kalau niatnya tidak baik. Dan bahkan dalam kajian ekonomi Islam saya pernah mendapatkan satu tindakan yang di satu sisi itu bisa disebut riba, tapi di sisi lain itu bisa disebut sebagai sodaqah, yaitu yang disebut ziyadah. Kalau ziyadah itu masyrutah, dipersyaratkan oleh orang, itu biasanya jadi riba. Tapi kalau ghairu masyrutah, tidak bersyaratkan, itu bisa jadi sodaqah. Satu contoh yang paling mudah begini, Rasulullah itu pernah menegur pamannya dan orang-orang yang semakna dengan itu untuk tidak membungkakan uang dalam konteks utang piutang, sehingga seorang yang berpiutang itu tidak boleh mempersyaratkan penambahan pengembalian uang kepada orang yang berutang kapanpun dan dimanapun dalam urusan apapun, karena logika awal dari utang piutang itu adalah membantu orang yang berutang. Jadi orang yang berpiutang itu adalah orang yang membantu orang yang berpiutang. Jadi ada istilah tolong menolong yang pada saatnya disebut sebagai akad tabarruk. Di dalam akad tabarruk itu transaksinya itu tidak dimaksudkan untuk mencari untung atau mendapat untung, tetapi dimaksudkan untuk menolong orang yang perlu ditolong. Dan orang yang ditolong pun itu bisa berterima kasih dengan cara apapun. Nah, ketika orang yang ditolong yang berutang itu mengembalikan uang dengan pengembalian lebih atas inisiatifnya sebagai sesuatu yang terkait dengan niatnya untuk berterima kasih, itu tidak bisa disebut riba. Seperti Rasulullah pernah berutang pada seorang ekor unta yang masih muda, kemudian dikembalikan dengan pengembalian unta yang lebih besar. Itu dianggap sebagai sedekah, padahal itu disebut ziyadah. Yang pertama itu ziyadah masyrutah yang dipersyaratkan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berutang, itu disebut riba. Sementara ziyadah yang kedua, ziyadah ghairu masyrutah, karena dikembalikan sebagai ucapan terima kasih, nilainya sedekah. Maka di dalam transaksi utang piutang yang dilakukan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah itu, lembaga keuangan syariah itu tidak boleh mempersyaratkan pengembalian dengan bunga, dengan kelebihan apapun, sekecil apapun. Utang 100 kembalikan 100, utang 1000 kembalikan 1000. Mestinya begitu nalarnya. Nah, kalau kemudian orang yang berutang itu beruntung dengan utang yang diberikan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan syariah itu, lalu berterima kasih dengan mengembalikan uang yang diutang itu dengan pengembalian lebih atas dasar inisiatifnya, itu disebut sedekah. Makanya di dalam nalar bunga itu ada istilah tambahan yang dipersyaratkan ketika akad, tapi dalam nalar loss and profit sharing bagi hasil itu tidak dipersyaratkan dalam bentuk pengembalian selaras dengan uang yang dipinjamkan, tetapi keuntungan yang dihasilkan dari utang piutang itu nanti dibagi dengan proporsi yang disepakati sebelumnya. Jadi yang dibagi keuntungan orang yang berutang setelah orang itu betul-betul beruntung. Tapi kalau utang konsumtif tentu saja tidak akan beruntung. Sehingga pernah saya bertanya tentang uang pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada orang yang berhaji itu, datang haji, pengembaliannya tidak diperbolehkan dengan ziyadah atau kelamaran apapun, tetapi tetap ada tambahan. Jadi di situ ada unsur riba. Nah, ada nggak kejujuran di dalam niatnya, baik dari sisi yang meminjam maupun yang meminjamkan di situ? Nah, makanya dikritik oleh para ulama dan sekarang menjadi sesuatu yang ditiadakan karena apa? Ada unsur riba terselubung di situ. Setelah ngaji itu, meskipun akadnya itu bisa dikemas dengan akad qard dan ijarah, tapi ijarah apa itu? Ijarah itu kan pinjaman yang menghasilkan sesuatu yang pada saatnya manfaat dari pinjaman itu dirasakan oleh orang sebagai sesuatu yang nanti akan mendapatkan keuntungan, memberikan keuntungan pada orang yang meminjam. Nah, sementara orang yang berhaji itu kan tidak melakukan tindakan yang sifatnya produktif, itu perbuatan yang sifatnya konsumtif, sehingga sangat tidak dimungkinkan orang yang berhaji itu ketika meminjam dengan talangan haji itu akan mendapatkan keuntungan dari orang dipinjam. Makanya ketika pengembalian itu dipersyaratkan
mengembalikan lebih dari apa yang dipinjam, itu ada unsur riba di situ, riba terselubung. Kalaupun di sini ada istilah penggabungan antara qard dan ijarah, itu ada khilah di situ. Nah, ada niat terselubung yang dimanipulasi sehingga pada saatnya orang bisa terjebak pada riba yang terselubung. Nah, ini yang pernah saya sampaikan juga dalam istilah jual beli ainah. Niatnya utang piutang tetapi kemas dengan tindakan jual beli. Nah, di dalam transaksi atau akad muamalah itu saya pernah membahas hal itu. Saya pernah menulis, tetapi tulisan saya itu masih menjadi tulisan yang sangat sederhana. Saya punya keinginan menulis sebuah risalah kecil itu, ya buku kecil itu tentang prinsip akad di dalam Islam itu yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa. Tapi pada waktu itu tersendat karena waktu yang tersedia itu sedemikian rupa sulit untuk saya manage sehingga tidak menghasilkan karya tulis yang memadai. Nah, baiklah, saya kembali pada apa yang ingin saya bicarakan pada kesempatan hari ini. Saya pernah menulis, dan ini pernah dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah. Saya tulis dengan judul Sucikan Hati Berantas Korupsi. Saya awali dengan satu statement begini: bekerjalah dengan hati, optimalkan segala sumber daya yang kita miliki, baik daya akal atau perasaan, kemudian fisik kita, dan segala hal yang terkait dengan potensi yang ada pada diri kita, termasuk apa yang kita miliki sebagai modal bekerja, itu kita optimalkan untuk kita gunakan seoptimal mungkin. Nah, yang pertama yang harus kita gunakan itu daya nalar, yaitu potensi dan budi yang memegang peranan dalam perilaku. Jadi kita itu punya daya nalar yang bisa kita optimalkan untuk bekerja, dan bekerja dengan hati itu memberikan dedikasi yang terbaik untuk mengukir sebuah karya dalam momentum sejarah apapun, dimanapun dan kapanpun. Saya pernah ditanya, saya bekerja sebagai dosen, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan saya akan mengerjakan pekerjaan sebagai seorang dosen menurut kemampuan yang saya miliki. Kemampuan yang saya miliki itu apa? Mengajar, mendidik, meneliti, mengabdi, dan segala hal yang terkait dengan tugas saya sebagai seorang dosen. Saya sering menulis, saya sering berceramah, saya sering berdiskusi dengan mahasiswa, saya sering membimbing penelitian, saya sering melakukan penelitian, saya sering melakukan diskusi dengan mahasiswa untuk sebuah proposal penelitian, dan saya pernah membimbing skripsi, saya pernah menguji skripsi. Itu yang saya lakukan karena memang tugas saya seperti itu. Dan saya ingat bahwa mahasiswa yang saya didik itu adalah orang-orang yang diamanahkan oleh orang tuanya untuk saya didik dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Dan bekerja dalam hati pada diri saya ketika saya jadi dosen itu adalah menempatkan diri saya dengan seadil-adilnya dalam posisi saya sebagai seorang dosen, sehingga saya bisa berperan dalam kehidupan ini dengan peran yang optimal yang bisa saya mainkan dengan status saya sebagai seorang dosen. Saya pernah mengilustrasikan yang kemarin saya tulis, jangan bicara tentang sepatu yang kita pakai, tapi bicaralah seberapa jauh langkah yang bisa kita lakukan dengan sepatu yang kita miliki itu. Itu yang banyak kita katakan. Dan saya seringkali memerankan diri sebagai trainer dan motivator yang selalu saya katakan apa yang ingin saya katakan itu untuk membuat mereka itu termotivasi untuk mau lakukan sesuatu dengan proses berlatih yang berkelanjutan. Dan saya ingat betul seorang motivator yang sangat terkenal dulu, namanya Pak Titik-Titik, Mr. X, yang akhirnya tenggelam di dalam zaman. Padahal dia termasuk motivator yang sangat diminati, sangat dicintai, sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Ya, Mr. X yang saya tidak perlu sebutnya namanya karena beliau akhirnya tenggelam di telan zaman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya katakan dengan bahasa yang sederhana begini: manusia itu masing-masing memiliki hati. Jadi, semua orang punya hati. Hati ini kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor. Hati yang bersih itu disebut dalam bahasa agama dengan qalbun salim, hati yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, hati yang dibimbing untuk berperilaku yang bersih, hati yang selalu menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Karena itu disebut qalb yang salim itu dengan sebutan qalb nurani, hati yang bercahaya. Sedangkan hati yang kotor disebut qalb ghairu salim, yang disebut dengan hati yang dimurkai Allah, atau disebut dengan
dhulmani, hati yang gelap, hati yang tercemar. Jadi karena kita masing-masing itu punya hati dan hati kita cuma satu, maka tidak mungkin separuhnya itu bersifat nurani dan separuhnya bersifat dhulmani. Qalb nurani itu bisa kita miliki pada satu saat qalb kita itu bersih, mencerahkan, cerah dan mencerahkan. Dan pada saat hati kita itu menjadi qalb dhulmani, hati kita itu keruh dan tidak mencerahkan. Ya. Dan saya akan sampaikan, ini ada cucu saya namanya Kamil Abdurrahman Kamil Amruwah. Nah, Rasulullah itu pernah mengingatkan pada kita bahwa setiap manusia itu punya potensi untuk memiliki hati yang bersih dan tetap akan menjadi bersih, dan berpotensi juga untuk menjadi kotor. Karena ulah manusia itu sendiri, sebagaimana sabdanya yang sangat terkenal, sebagaimana yang saya kutip dalam beberapa tulisan saya, beliau menyatakan, innal mu'mina idza aznaba dhanban kanat nuqtatun sawda'u fi qalbi fa in taba wa raza'a wastaghfara suqila minha qalbu fa in 'ada ranat hatta yughlaqu biha qalbuhu wa dzaka alladhi dzakara Allahu 'azza wa jalla fi kitabih kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu di saat dia itu berbuat dosa, maka di dalam hatinya akan berbekas kotoran berupa bintik-bintik hitam. Kalau dia bertaubat, tidak mengulangi perbuatannya dan mohon ampun kepada Allah, maka dia akan kembali menjadi bersih. Tetapi bila ia ulangi perbuatan dosanya, maka kotorlah hatinya, kembali kotor hingga bisa tertutup sama sekali oleh kotoran itu. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya Al-Quran, ya, yang bisa kita baca di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 83, ya, kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang artinya kurang lebih sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Nah, ini bisa kita baca nanti di dalam beberapa kitab hadis. Antara lain yang bisa kita baca itu adalah di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada juz 10 halaman 188, hadisnya nomor 21.282. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara perbuatan dosa yang kini tengah banyak dilakukan orang dan didengar sebagai sebuah dosa besar karena dampak negatifnya yang luar biasa adalah korupsi dengan berbagai ragamnya. Ini yang perlu saya sampaikan. Ragam korupsi itu antara lain yang disebut dengan penyuapan, suap penyuap yang disebut dengan riswah, atau yang di dalam istilah yang dikembangkan oleh para pakar itu disebut bribery. Baik menerima ataupun memberi itu tindakan yang disebut korupsi. Penipuan atau pencurian sumber daya, apapun sumber daya itu yang merupakan dana publik atau sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak tertentu yang disebut dengan embezzlement. Embezzlement itu sesuatu yang dilakukan oleh orang dengan cara menipu atau mencuri. Itu dia apa? Bisa dana publik, bisa sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak tertentu. Embezzlement itu adalah tindakan yang salah atau mendistorsi atau manipulasi informasi atau fakta dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi yang disebut dengan fraud, atau meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa, itu yang namanya extortion. Nah, ada juga mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya yang disebut dengan favorism, dan ada juga pengamanan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam posisi-posisi kunci di kelompok-kelompok tertentu atau lembaga tertentu yang disebut dengan nepotism. Dan masih lagi itu tindakan-tindakan yang lain yang sifatnya itu semua kolutif. Kolutif itu adalah tindakan-tindakan yang tidak baik. Ya. Dan kolusi itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, yang berupa pemufakatan jahat ya untuk sesuatu yang sebenarnya buruk, tetapi dengan cara-cara yang lihai sehingga terkesan baik. Nah, korupsi ini, para jamaah yang saya hormati, ternyata sudah mengganggu kita, dan saya katakan sudah jalin berkelindan dan cenderung dianggap biasa oleh banyak orang.
Nah, secara personal memang korupsi itu bersumber pada sikap amanah, sikap rakus, dan juga sikap asosial. Nah, serta terbatasnya kemampuan individu yang diperoleh dari hasil kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks kehidupan bersama ini, korupsi itu dimungkinkan terjadi karena hukum yang terlalu sempit mengartikulasikan makna korupsi, sehingga korupsi itu bisa jadi menjadi korupsi yang dianggap legal karena apa? Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa tindakan itu adalah korupsi. Dan bahkan saya katakan bahwa korupsi itu dilakukan oleh orang-orang tertentu yang punya kekuasaan, yang kuat dengan undang-undang tertentu, aturan tertentu yang dipaksakan tidak ada, kan jadi sesuatu yang tidak disebut korupsi. Sekarang ini sesuatu itu bisa terjadi sebagai akibat dari tidak adanya transparansi. Ada sesuatu yang terjadi karena penegak hukum yang tidak berani atau kurang berani. Ada korupsi yang terjadi karena birokrasi yang berberhenti, sehingga memberikan peluang kepada banyak orang untuk mencari jalan pintas dan memberi peluang kepada para birokrat untuk menjual jasa dengan jalan pintas itu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa korupsi itu bisa berakibat pada ketidakefisiensi sarana dan prasarana, bisa berakibat pada ketidakadilan distribusi ekonomi, sehingga terjadi kesenjangan, rusaknya tatanan kehidupan sosial, serta sumber-sumber kehidupan menjadi terkuras. Dan secara pribadi itu korupsi bisa dilakukan oleh siapapun, secara kelompok juga bisa dilakukan oleh siapapun, yang bisa mengakibatkan merosotnya kualitas pribadi, pada gilirannya juga akan bisa membuat protesnya kualitas masyarakat dan bangsa kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi korupsi itu bisa menjadi bagian dari sesuatu yang sulit untuk diberantas, karena pas sekarang ini secara pribadi dan secara kelompok banyak orang yang sudah merosot akhlaknya, mengalami dekadensi moral yang luar biasa karena mereka sudah terjebak dalam tindakan yang saya katakan bukannya sistematik tapi sistemik. Saya pernah meminjam sebuah uraian yang ditulis oleh Profesor Didin S. Damanhuri pada tahun 2007, yang beliau mencatat sebuah analisis yang dikeluarkan oleh dua pemikir tentang korupsi. Yang pertama itu dia mengutip pendapat Gunnar Myrdal, seorang pemegang hadiah Nobel Ekonomi tahun 1958, yang berpendapat dalam bukunya Asian Drama bahwa korupsi di Asia Selatan dan Tenggara itu berasal dari penyakit neopatrimonialisme, yaitu warisan feodal kerajaan-kerajaan lama yang terbiasa dengan hubungan patron and client, hubungan tuan dan budak. Dalam konteks ini, rakyat biasa atau bawahan itu punya kewajiban memberi upeti kepada pemegang kekuasaan atau atasan. Jadi semuanya itu berasal dari budaya masyarakat yang pada saatnya melibatkan banyak orang, yang membuat orang itu menikmati tindakan itu. Dan lebih lanjut dikatakan, karena dalam perspektif kerajaan-kerajaan lama, kekuasaan itu bersifat konkret dan harus diwujudkan secara materi atau kekayaan, serta dukungan sejumlah cacah atau penduduk yang harus dipelihara kesetiaannya, maka perkembangan politik uang yang sangat mencederai perkembangan sistem politik di alam reformasi termasuk sekarang ini. Jadi bagaimana orang itu menjilat, bagaimana orang itu melakukan tindakan untuk mendapatkan simpati dari penguasa, maka dia mengembangkan politik uang untuk bisa mendapatkan banyak hal. Nah, sekarang kekuasaan yang dikendalikan oleh oligarki itu kan terjadi sebagai akibat dari korupsi yang dinikmati oleh orang-orang yang punya duit kepada para penguasa yang butuh duit. Oligarki itu kan sebuah sistem yang berkembang karena ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang berkuasa karena punya duit atau punya sesuatu yang membuat para penguasa itu berbuat sesuatu menurut apa yang dikehendakinya karena duit yang mereka diberikan. Jadi karena uang ini ada berhala duit namanya, yang membuat orang itu bertindak atas nama duit, ya kemudian dengan duit itu orang bekerja dengan cara yang salah. Nah, ini pendapat yang pertama di Gunnar Myrdal. Jadi perkembangannya politik uang itu bisa terjadi sebagai akibat dari budaya yang melegalkan atau budaya yang akrab dengan politik uang, sehingga sangat mencederai perkembangan sistem politik di alam reformasi seperti sekarang ini. Yang kedua, itu dia kutip Syed Hussein Alatas, pakar sosiologi korupsi, yang melihat bahwa di Asia korupsi itu berkaitan dengan warisan dari kondisi historis struktural yang sudah berjalan berabad-abad sebagai akibat dari represi yang dilakukan oleh penjajah. Dengan demikian dikatakan oleh Syed Hussein Alatas, secara penulis bangsa ini
terbiasa melakukan penyimpangan dari norma yang sebelumnya jalan secara utuh dihormati dan dipatuhi. Nah, pada akhirnya nanti bisa mengaburkan garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, antara yang dilarang dan tidak dilarang, ya, asal terjaga loyalitasnya terhadap penguasa. Nah, dengan pengulangan yang terus-menerus akhirnya menimbulkan gerak refleks ke dalam pola intelektual dan emosional yang pada akhirnya terbentuklah norma lain, yaitu kebiasaan melanggar norma. Nah, kebiasaan melanggar norma lama yang sebenarnya dilarang dan negatif. Jadi kebiasaan melanggar norma itu terjadi sebagai akibat dari cara berpikir yang pada saatnya melibatkan orang untuk bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan, dan sehingga yang dilarang itu dilanggar, yang negatif dianggap positif. Nah, demikian ini menurut Al-Atas dikata Dinda S. Damanhuri, saat ini di dalam masyarakat meskipun terdapat berbagai kebijakan anti korupsi, tetapi akhirnya korupsi itu diterima sebagai praktek yang tidak terhindarkan karena dirasa telah terlalu berakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit untuk diberantas. Berakar dalam dan sulit untuk diberantas. Nah, dengan kondisi seperti yang dinyatakan oleh Didi S. Damanhuri itu, saya selalu mengatakan begini: terjadilah sikap permisif yang menjadikan bangsa kita itu lebih suka melakukan tindakan yang koruptif seperti itu, menjadikan bangsa kita lebih budaya dan berstruktur lembek dalam berbagai keadaan dalam menghadapi gejala korupsi yang oleh Gunnar Wirda disebut sebagai soft state, utama berlangsung di Asia Selatan dan juga di Asia Tenggara. Nah, dalam pandangan saya ketika melihat di lapangan, ya, anatomi korupsi di negeri ini lebih merupakan gabungan dari sebab-sebab neopatrimonialisme, kondisi historis struktural akibat penjajahan, pos kondisi transisi dari masyarakat lama yang bersifat tradisional dan agraris kepada kompleksitas masyarakat baru yang lebih industrial dengan ekonomi uang dan sofistikasi dari struktur masyarakat modern yang rasional dan sekuler. Dan saya katakan di sini adalah proses transisi yang melahirkan tindakan-tindakan yang untuk sementara dianggap sesuatu yang biasa. Sementara budaya dan perangkat hukum positif itu belum menjadi supremasi kehidupan. Walaupun sekarang ada KPK, saya termasuk orang yang pesimis, karena KPK itu menjadi tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan budaya yang sudah mengakar. Dan apalagi kemudian mereka harus berhadapan dengan penguasa yang sebenarnya belum terlalu banyak mendukung sesuatu yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, ajaran agama yang disampaikan oleh beberapa ulama, beberapa mubalek, beberapa tokoh agama, nah, itu bila dulu bisa munculkan worldview, nah, pada dunia dan teknologi yang secara kuat meresap menjadi pandangan hidup bangsa kita yang sanggup mendekonstruksi perilaku yang menyimpang dalam berbagai bentuk korupsi. Di saat yang sama, seharusnya kita juga harus mampu membentuk kesalahan sosial dalam hidup berbangsa dan bernegara modern yang bersih dan patuh secara hukum, bukan hanya yang tidak tertulis yang disebut selain itu, tapi juga terhadap hukum positif yang berlaku secara nasional. Jadi kalau kita itu menjadi baik, mungkin secara pribadi kita bisa menjadi baik, tapi kesalahan individual kita itu tidak cukup membantu untuk terciptanya sebuah kondisi yang cukup bisa membantu pemberantasan korupsi. Kita juga harus bersama-sama untuk taat pada hukum positif yang kita berlakukan secara nasional dan menjadi kesadaran kita. Jadi kesadaran hukum itu harus kita bangun, dan budaya hukum kita itu harus jadi sesuatu yang mengarah pada ketaatan kita terhadap peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tertulis, yang pada saatnya norma-norma sosial itu menjadi sesuatu yang kita taati. Nah, sekali lagi, di dalam menciptakan situasi perang terhadap korupsi dengan menyadari kompleksitas korupsi sendiri, itu kita harus menyusun rencana yang bagus, ada strategi yang tepat, bahwa kita ketahui bahwa kebijakan dan langkah-langkah untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi itu selama ini belum efektif. Meskipun sudah berkelanjutan, tetapi kita pasti belum melihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dan terutama juga oleh pemerintah itu belum menjadi langkah seperti langkahnya total football, belum menjadi kesadaran semua pihak yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Dan saya lihat para pemimpin kita pun belum seias kata untuk menjadi para pelaku yang akan bisa memberantas korupsi dan punya inisiatif sebagai dirijen dalam menciptakan
koalisi bersih untuk bisa melakukan tindakan dalam rangka pemberantasan korupsi. Dan saya katakan, kita punya hati yang sangat rindu untuk dekat kepada Allah. Itu kan kesadaran individual. Kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah itu selalu ada, tetapi ada jaminan bahwa kita itu semua punya kerinduan yang sama, sehingga ketika dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, apakah kita terpanggil, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan kepuasan dan ridho, maka bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Radiyah mardiyah itu adalah dua keridoan yang timbal balik. Radiyah itu dari hamba kepada Allah, mardiyah itu adalah keridoan yang datang dari Allah kepada hambanya. Maka ketika kita itu ridho bertemu kepada Allah, insya Allah Allah akan ridho penyembahan kita terhadap perimbahan kita kepada Allah. Maka keridoan kita untuk beribadah itu harus menjadi sesuatu yang menyatu di dalam diri kita, dan pada saatnya kita bisa berharap Allah ridho terhadap diri kita. Maka ketika kita ridho berjumpa dengan Allah, mari kita coba untuk beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Kembalikan hati kita menjadi qalb nurani. Jangan pernah kita itu menikmati qalb zulmani kita, kegelapan hati, dan mari kita tutup semua hal yang bisa berpotensi menutup hati kita. Kita latih kita untuk cenderung kepada sesuatu yang baik. Kita coba untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk menjadikan diri kita itu peduli terhadap apa yang memang menjadi sesuatu yang sedang pedulikan. Dan saatnya kini kita harus punya keberanian untuk tidak hanya berkata-kata, tapi punya niat yang sungguh-sungguh dan punya tindakan dari kebersihan hati kita untuk mengatakan tidak terhadap korupsi, sehingga niat kita untuk memberantas korupsi itu berasal dari diri kita, tindakan kita dan ucapan kita itu menyatu dengan apa kata kita, dan itu menjadi kesadaran kolektif dan harus menjadi kesadaran kolektif, dan itulah yang akan bisa menjamin kita akan bisa keluar dari jebakan korupsi. Aturan apapun, sebaik apapun aturan itu, kalau tidak didukung oleh kesadaran kita untuk taat pada aturan itu, tidak ada gunanya. Kita harus punya komitmen untuk taat pada aturan, dan pada saatnya aturan itu ditegakkan di dalam diri kita masing-masing untuk tidak melakukan korupsi dan melakukan pemberantasan korupsi mulai dari diri kita sendiri. Tapi kita, kewajiban kita adalah satu, bersihkan hati untuk tidak korupsi, dan katakan jangan korupsi pada siapapun, dimanapun, apapun, dengan risiko apapun, dan semua orang harus punya kesadaran yang sama. Dan itulah yang akan menjadikan kita akan bisa keluar dari jebakan korupsi, karena aturan-aturan korupsi baru akan efektif ketika ada dukungan dari siapa yang diatur, bukan hanya dukungan dari siapa yang mengatur. Sekali lagi, dalam bahasa hukum, politik hukum itu penting, tapi budaya hukum juga tidak kalah pentingnya. Maka dari siapapun hukum itu diciptakan, politik hukum akan bermain, tetapi budaya hukum itu harus berjalan, sehingga masyarakat yang mendapatkan aturan itu harus punya kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri untuk bisa taat pada hukum yang diberlakukan. Inilah sesuatu yang selalu saya sampaikan dalam kajian hukum. Maka aturan hukum, saya katakan, semua aturan hukum itu hanya akan efektif ketika didukung oleh politik hukum yang baik dan benar, dan pada saatnya juga didukung oleh budaya hukum yang betul-betul mendukung terciptanya aturan hukum yang bisa menjadikan hukum itu berlaku di masyarakat dengan baik dan benar. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya apa?